Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Para peserta didik sekalian, Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka walaupun melalui media online atau aplikasi Zoom untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Madrasah. Hari ini memang Bapak selaku guru pengampu dari mata pelajaran Al-Quran Hadis, ini supervisi atau penilaian Kepala Madrasah terhadap seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di Madrasah Alia Muslimat itu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta didik sekalian yang telah bisa masuk melalui aplikasi Zoom untuk mendengarkan pemaparan materi yang biasanya kita lakukan dengan cara e-learning. Ini tetap tadi Bapak buka untuk aplikasi e-learning, jadi kalian bisa absensi di e-learning, tapi nanti aja gak apa-apa. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi. Kita lanjutkan ke bab 2. Sebelumnya kita buka pelajaran dengan ucapan basmalah. Nah, pada bab 1 sebelumnya kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, setelah itu juga kita belajar tentang nama-nama Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lanjutan daripada bab 1, masih tentang Al-Quran. Ini adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Nah, itu yang pertama ya. Perlu kalian ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran itu sendiri itu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu surah pertama adalah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An, seperti itu. Nah, ini perlu kalian ingat bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah itu selama 22 tahun, ya, 2 bulan dan 22 hari. Rinciannya akan nanti kita perjelas nanti di penjelasan selanjutnya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Mungkin kalian semua pasti Al-Quran di rumah seperti itu. Mungkin semuanya juga sudah membuka, ada berapa juz, ada berapa surah. Nah, seperti itulah. Jadi 30 juz dan 114 surah. Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ini kita akan mempelajari tentang Iya. dampak pembakaran bahan Yang bakar. lain sudah. Ya, di kelas 11 IPA. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan dampak pembakaran bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membedakan pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Kemudian menuliskan reaksi pembakaran sempurna
maupun tidak sempurna. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa tercover dalam sekitar 30-40 menit ke depan ya. Saya ada tayangan sedikit ya, bisa disimak. Beginilah kondisi Jalan Raya Insinyur Soekarno, keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut tidak lepas dari kurangnya penanganan dampak dari proyek tol dilakukan oleh PT Waskita sebagai pelaksana proyek tol yang melintas di Kabupaten Ngawi. Buruknya dampak dari proyek tol kini menuai banyak keluhan dari pengguna jalan yang sehari-hari melintas di kawasan tersebut. Rata-rata para pengguna jalan merasa terganggu dengan banyaknya debu yang berterbangan. Tidak sedikit pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, terpaksa menutup hidung saat melintas di wilayah ini. Tidak hanya itu saja, polusi udara dampak dari pembangunan proyek tol turut mengurangi omset pedagang yang mengais rezeki di kawasan tersebut. Belum lagi warga yang bermukim di sekitar proyek tol. Saya kira cukup ini aja ya. Nah, dari tampilan ini, tengah dikebut pengerjaannya. apa yang terlihat di sini? Banyaknya armada truk pengangkut tanah uruk pengerjaan jalan. Selain debu apa? Kendaraan bermotor, Bu. Iya, kendaraan bermotor. Apalagi? Kendaraan bermotornya apa saja di situ? Ada mobil, Truk, mobil, dan motor, ada ya, bis juga, motor juga. Itu mengakibatkan apa ini? Polusi ya. udara, Bu. Nah, Ya, Bu. polusi udara di lingkungan itu tidak hanya berasal dari debu yang ada di jalan, tetapi juga dari kendaraan bermotor yang melaju ya. Beginilah kondisi jalan raya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bahan bakar ya. Sebentar. Nah, ini bahan bakarnya apa? Gas LPG ya. Api yang ada di sini ini menandakan bahwa komposisi sepertinya tidak tepat. Ya, Nah, di kompor gas ini yang dihasilkan kelihatan nggak ada asap yang tidak sesuai dengan mengepul. angin yang kita atur setelan gasnya. Nah, berhubung kita mau lebih besar gasnya, tinggal lihat. Ada nggak asapnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Karena bahan bakarnya apa ini? gas, Nah, sedangkan yang tadi bahan bakarnya apa? Bensin. Tersebut tidak lepas dari kurangnya Bahan bakar truk apa? Ada yang tahu? Solar. Solar, Bu. Solar. Solar. Nah, kemudian bahan bakar mobil apa? Nama, Bu. Nama, Bu. Pertama bisa, pertalite bisa, bensin juga bisa ya. Nah, sekarang apa bedanya antara pertama? Oke lah, anggap aja pertalite lah ya. Pertalite yang sudah sering kita temukan, kemudian kita bedakan dengan solar. Solar yang dipakai oleh mesin apa nih? Mesin diesel ya, Diesel. oleh Diesel. truk. Kemudian kita tadi membandingkan dengan gas juga. Nah, kita lanjut ya. Bahan bakar, kita mulai dari bahan bakar. Apa itu bahan bakar? Yaitu bahan ada suatu materi yang Bisa terhubung jadi energi. yang bisa diubah menjadi energi. Energi. Bahan bakar itu sebenarnya tidak hanya pada mobil dan apa namanya? Motor. Gas tadi ya. Ya, Solar, Bu. pertamax itu bahan bakar yang lain sebenarnya juga bisa seperti kertas, kayu itu juga bahan bakar, tapi itu bahan bakar alami, bukan berupa minyak atau gas ya, yang berasal dari minyak bumi. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, bahan bakar apa saja. Ini kalian sambil mencatat atau meringkas ya, karena ini tidak
apa namanya, sekilas aja. Jadi kalianlah nanti yang memilah mana yang penting, mana yang tidak untuk dicatat. Oke, selanjutnya pembakaran bahan bakar. Ada ya? Iya, pembakarannya menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida, CO2, dan uap air. Kemarin kita sudah belajar ya di kelas 10, yaitu tentang senyawa, penamaan senyawa ya. CO2 itu karbon dioksida, uap air itu H2O. Nah, kemudian ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, kalau pembakaran sempurna dia hanya menghasilkan karbon dioksida dan apa? Uap air. Uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang kalau yang tidak sempurna ada apa? Iya, ada asapnya. Kemudian kalau kalian pernah menyalakan lampu apa? Lampu apa? Yang biasa kita mati lampu yang pakai minyak gas, minyak tanah. Ada hitam-hitamnya ya? Jelaga ya. Nah, jelaga atau karbon, kemudian karbon monoksida dan karbon dioksida, juga uap air. Jadi pembakaran tidak sempurna itu tidak hanya karbon dioksida dan uap air saja yang dihasilkan, tetapi juga senyawa lain yang menjadi hasil dari pembakaran tadi ya. Ya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan. Oke, nanti ada latihan soal ya, tapi kerjakan langsung di CBT ya. CBT-nya ada nanti. Kan kerjakan di CBT. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya kita bisa lanjut Zoom meeting lagi. Mungkin sebulan sekali nanti kita akan coba ya. Dan kita lanjut ke e-learning untuk mengerjakan soal hari ini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pembuka kan biasanya dalam proses pembelajaran itu kan diawali dengan pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, itu tadi sudah berurut. Hanya mungkin dalam pendahuluan itu yang mungkin saya perlu mungkin tekankan, mungkin nggak belum melihat karena suaranya itu loh Mbak, ya Bu Uci, suaranya kurang kayak ibu saya nggak terbuka, hanya terbuka pada pas masuk ke inti, kemudian sampai penutup. Jadi yang saya kebetulan. Dari kedua, setelah saya amati dari kedua pelaksanaan itu, yang dari intinya juga sudah cukup, namun perlu ditingkatkan kembali, ya. Kemudian dari penutupnya itu mungkin ada semacam tanya jawab tadi tapi itu ada dua pertanyaan jawabnya ya. Jadi mestinya tadi yang intinya itu khusus saja, nggak bisa ada pertanyaan ya. Jadi dikasih kesempatan khusus, baru setelah nanti refleksi, artinya minta masukan kepada siswanya ya. Kemudian sampai di istilahnya ada cashback lah, putar balik gitu ya. Ada masukan dari siswa, apa istilahnya keluhan-keluhan yang dialami atau yang diterima. Ya. Untuk jelasnya itu mungkin saya ingin melihat dari RPP-nya nanti, Bu. Ya, saya ingin melihat RPP yang telah disampaikan, dan yang belum ya, yang tadi disajikan. Jadi saya kira itu aja dulu sementara ya. Iya, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak.
Oke, makasih ya. banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.